Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ya kita menyaksikan ya ada sebuah channel YouTube yang namanya Sunnah Nabi. Yang ini kemudian diminta oleh MUI untuk ditutup. Ya, kalau kita lihat beritanya, ya MUI ya minta tangkap pemilik YouTube Sunnah Nabi yang diduga lecehkan Nabi Muhammad. Ya, ini kita searching pagi ini ya tidak ada. Ya, channelnya sudah ditutup, tapi masih bisa kalau kita searching ya itu bisa kita lihat sebagian di lewat kalau di kolom pencarian YouTube itu memang tidak bisa, tapi ada judulnya muncul, kita arahkan ke videonya itu lewat hovering play ya, lewat hovering play itu masih bisa kita lihat ya. Dan tanggapan saya ini memang sesat ya, dalam artian ya memframing yang pertama ini kan gambarnya kartun 3 dimensi ya. Yang pertama dengan berani ya ini menggambarkan ada rupa ya daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ini sudah dilarang oleh semua ulama ya. Alim ulama melarang untuk menggambar ya mewujudkan dalam bentuk video ataupun gambar sosok Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kebangetan banget ya. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana di situ seolah-olah berisi tentang sejarah, tetapi dibelokkan. Ya, di situ ada misalnya beberapa video yang kemudian memframingkan bahwa sahabat itu ya pengen nikah, tidak punya uang, ya, kemudian menghadap Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memberikan solusi untuk kemudian misalnya menyerang satu bani dekat kota Madinah. Ini seolah-olah umat Islam itu berusaha untuk merampok ya. Framingnya seperti itu karena di akhir video, di akhir ending video mereka menjadikan masyarakat Madinah yang petani yang terhormat kemudian menjadi sekelompok perampok. Nah, ini salah sekali. Ini sejarahnya banyak yang dibelokkan ya para pemirsa. Maka betul sekali apa yang dikatakan oleh MUI ya, ini adalah framing pembelokan sejarah yang seolah-olah ini ilmiah. Coba lihat di situ ditulis dari Tarikh Ibnu Hisham ya, kemudian At-Tabari ya. Tapi cuma ditampilkan kitabnya saja seolah-olah itu benar-benar berasal dari dua kitab primer tersebut tentang sejarah ya. Ibnu Hisham itu mengambil juga rujukan dari Ibnu Ishaq ya. Tetapi ini salah ya, dibelokkan. Jadi seolah-olah jadi apa yang terjadi misalnya ya kita lihat bagaimana suku Bani Jusham ya itu ingin memprovokasi sebagian warga Madinah untuk menyerang umat Islam. Ya, ini diketahui oleh Rasulullah kemudian sebelum niat buruk mereka ini kemudian dicegah. Ini dibelokkan seolah-olah 3 orang dari sahabat itu kemudian membombardir, mengambil ternak-ternak mereka, kemudian memberikan kepada Rasulullah gitu ya. Seperti seolah-olah itu adalah merampok. Itu yang salah banget ya. Jadi framing-framing ya kalau kita lihat di sini ya banyak sekali sikap sahabat yang tidak mungkin seperti itu digambarkan berbuat kejahatan. Bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang begitu mulia, begitu agung digambarkan sebagai orang yang haus kekuasaan, haus harta, haus kepada wanita, itu yang digambarkan seperti itu. Jadi sejarah-sejarah itu dibelokkan. Bahkan di akhir ya ada mengutip hadis ya, ju'ila rizki tahta zilli romhi ya. Itu yang kemudian dipotong saja, yang diframingkan ya. Ini kalau kita baca artinya secara letterlek ya. Dijadikan rizki saya di bawah bayang-bayang tombakku. Ini kalau kita di video tersebut dipotong, kemudian dinarasikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dijadikan rizkinya
di bawah bayang-bayang tombak. Artinya harus perang dulu baru mendapatkan rizki. Itu padahal banyak sekali ulama yang tidak menafsirkannya seperti itu. Ya, ada ulama yang menafsirkan bahwa Rasulullah itu menjadikan keamanan, ya, membuat aman masyarakat, baru kemudian dari situlah rizki itu akan mengalir. Ya, karena doanya Nabi Ibrahim, ya, apa namanya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, baru kemudian diberi rizki dengan buah-buahan. Dari aman dulu baru ada rizki. Nah, di sini banyak yang salah mengartikan, yang kemudian dipakai oleh orang-orang untuk menyerang Islam. Ya, itu ya meskipun kita harus akui memang daripada harta rampasan perang itu ada khumus seperlimanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu juga kemudian yang diteruskan oleh para Khulafa Rasyidin. Tapi itu bukan utamanya. Artinya ya itu mendapat bagian kepada Rasulullah. Rasulullah juga membagi kadang-kadang kepada para sahabat fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang salah diartikan bahwa murni pendapatan Rasulullah itu dari perang. Nah, ini enggak. Rasulullah itu saudagar kaya yang kemudian menginfakkan seluruh hartanya di dalam agama Islam. Kita punya tahu basic beliau adalah saudagar kaya. Ya enggak mungkin itu kemudian apa namanya mengambil full ya daripada ghanimah atau harta rampasan perang. Ini framing-framing yang saya rasa kalau orang tidak basic sejarahnya kuat akan mudah terpengaruh. Maka ya di sini MUI mencoba Kominfo ya untuk segera menutupnya, ya menyarankan seperti itu. Ya memang betul ini menyesatkan, dan ya, kita harus lebih paham lagi dalam sejarah sehingga tidak mudah terprovokasi, terframing oleh film-film yang seolah kartun. Takutnya ditonton anak-anak, ternyata isinya menyesatkan, ya memberikan gambaran perilaku yang buruk kepada para sahabat dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat memang ada, ya peristiwa itu ada, tapi kemudian diselewengkan seolah-olah ini adalah perampokan, kejahatan, ya yang itu sangat disayangkan sekali, ya sangat mudah ya untuk kemudian diketahui bahwa itu salah bagi orang yang sejarah basic kesejarahnya kuat, tahu oh ini salah, ini framing. Tapi kalau untuk anak-anak remaja atau yang Islamnya awam nonton video ini, maka ya kenapa saya buat video counter seperti ini supaya orang-orang tahu ini udah salah gitu ya. Tapi tidak mungkin kita setiap video kita counter, setiap ada video kita counter. Ya udahlah channelnya aja lah di ini kan. Cuma kita terus akan tidak pernah berhenti ya untuk memberikan pengetahuan yang benar terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, yang membenci Islam dengan membuat framing-framing yang jahat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Terima kasih. Moga-moga ya kita tetap bisa berusaha semangat untuk memberikan informasi tentang Islam yang benar. Terima kasih para pemirsa, tetap di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.